Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam lanjutan kajian kitab Hilyah Thalibil Ilm. Ya. Loh. Iya betul. Iya, Anda juga ini. Kemarin kan iya. Karena libur ya sekarang. Iya. Iya. Begitu dah. Urutannya gitu. Kan perjanjiannya itu bukan ganjil genap, tapi selang-seling pokoknya. Kita lanjutkan kembali Hilyah Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau dari syarahnya halaman 143. Ya, kita masih membahas Al-Faslu Tsalits, adab at-talib ma'a syaikhihi, adab seorang murid kepada gurunya. Baik, ketemu. Yang terjemahnya halaman berapa? Mana coba? Yang Mbak terjemah. Assalamualaikum. Halaman 49. Ya, yang terjemah halaman 49. Ya, faya ayyuhat talib. Betul ya? Hah? Ya. Assalamualaikum. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimin. Faya ayyuhat talibu kun salafiyan alal jadati wa wahzalil mubtadi'ata an yaftinuka an yaftinuka fa innahum yuwazzihuna lil ittinasi wal mukhalati subula yabta'iluna ta'bidaha bil kalami al mas'uli wa huwa asala maklubun wa hutulil dam'ati wa husnil bazzati wal ighra'i bil
khayalat wal ihdashati bil karamat. Kabir wal idhashi. Assalamualaikum. Wal ihdashi bil karamat wa lahsil aidi wa takbiri aktaf wa ma wara'a dzalika illa wahamul bid'ati wa rahaju fitnati yaghrisuha fi fawaidika wa ya'tamiruka fi syirati fawallah la yasluh al-a'ma bi qiyadatil umyani wal isyadihim. Nah, baik, langsung terjemahnya. Siapa terjemahnya? Ya, antum ya apa? Wahai para penuntut ilmu ya. Wahai penuntut ilmu, jadilah seorang salafi sejati. Berhati-hatilah terhadap fitnah ahlul bid'ah, karena mereka menggunakan banyak jalan untuk memancing dan menipu, berupaya meluruskan jalan-jalan tersebut dengan kata-kata maksul atau manis yang hakikatnya adalah akal madu yang dibalik cucuran air mata, keindahan busana, bujuk rayu dengan cerita rekaan, menciptakan kekaguman dengan keramat-keramat, menjilat tangan dan mencium pundak, padahal tidak ada yang dibalik itu selain menyebarkan kepada bid'ah, menyalakan fitnah, menanamkannya di hatimu dan memasukkanmu ke dalam perangkapnya. Demi Allah, orang buta tidak layak memimpin dan membimbing orang-orang buta lainnya. Baik. Di sini syarah dari Syekh Utsaimin tidak begitu banyak, namun kita syarah secara ringkas saja. Kata beliau, faya ayyuhat talib, wahai para penuntut ilmu, beliau ulangi lagi, kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi, yaitu yang berada di atas manhaj salaf, alal jadah, secara totalitas, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Wahdharil mubtadi'ata ayyaftinuka, dan waspadalah engkau dengan ahli bid'ah yang mereka ini bisa memfitnahmu. Memfitnah di sini bukan bahasa Indonesia ya, tapi memfitnah di sini bahasa Arab, yaitu memberikan bala kepadamu, memberikan ujian kepadamu, sehingga dengan itu keimananmu menjadi goyah, akidahmu menjadi goyah, ya gara-gara ahli bid'ah tadi. Fa innahum yuwadhifuna lil iktinasi wal mukhatalati subula, karena ahli bid'ah itu mereka itu memburu kalian, ya, mereka selalu membidik kalian dari berbagai macam jalan, ya, mereka selalu mengincar kalian, ya, membidik kalian dari berbagai macam jalan. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul wa huwa asal maklub wa hutulid dam'ah, ya, mereka ini mengemas, ya, mereka ini mengemas ucapan-ucapan mereka seakan-akan itu madu. Artinya ucapan mereka itu manis, ya, ucapan mereka lemah lembut, ya, ucapan mereka ini menyentuh hati, manis ucapannya. Ditambah lagi dengan wahutulid dam'ah, dengan tetesan-tetesan air mata. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu sangat indah, disertai dengan tetesan kucuran air mata, orang yang dengar itu jadi apa? Terenyuh, jadi baper, ya kan? Wa husnil bazzati, ditambah lagi dengan penampilannya dia yang bagus, wal ighra'i bil khayalat, dan juga mereka menampilkan kedustaan-kedustaan, perkara-perkara yang khayal, ya, perkara-perkara yang khayal, yang nggak masuk akal. Wal idhashi bil karomat, membuat decak kagum dengan menceritakan karomah-karomah, yang karomah-karomah ini justru adalah senjata mereka untuk menjerat kaum muslimin agar terpedaya dengan bid'ah mereka. Kalau kita lihat di negeri kita macam-macam, yang pesawat mundur lah, atau yang turun hujan susu, atau yang sudah pernah ke surga, kan gitu kan? Iya, nah itu yang penjaga neraka, makoli. Tapi kayaknya nggak masuk di sini deh. Soalnya kan ucapannya itu indah kalau di sini kan.
Nah, kalau yang makol itu nggak ada indah-indahnya, ya kan? Celeng, apa mana? Syududu. Ya, ini yang kita bicarakan ahli bid'ah yang memang penampilannya itu luar biasa. Orang-orang itu takjub dengan dia, kagum dengan dia. Walahsil aidi, ya, mereka memerintahkan orang-orang untuk mencium tangannya, watakbilil aktaf, dan mencium pundak-pundaknya. Wa ma wara'a dzalika illa wahmul bid'ah. Dan dibalik itu semua, dibalik tutur katanya yang indah, air matanya dia, kisah-kisah yang luar biasa yang disampaikan, dibalik itu adalah seruan ajakan untuk kepada bid'ahnya. Warahajul fitnah, dan untuk memercikkan api fitnah, yakni kesesatan. Yaghrisuha fi fuadika, yang itu hendak dia tanamkan ke dalam hatimu, kata beliau. Wa ya'tamiluka fi syirakihi, dan ya untuk supaya engkau dijerat ke dalam lingkarannya dia. Fa wallahi la yasluhul a'ma liqiyadatil umyan wa irsyadihim. Maka demi Allah, orang yang buta tidak akan mungkin bisa menuntun orang yang buta. Nah, artinya kita ini dianggap sebagai orang yang buta karena kita sedang mencari ilmu. Maka kalau kita ingin untuk mencari orang yang bisa menuntun kita, cari yang melek. Tapi ini enggak, sudah tahu kita ini jahil, ya buta, enggak tahu tentang ilmu. Yang kita jadikan panutan juga orang yang jahil, orang yang buta. Cuman macak jadi ulama, berpakaian seperti pakaian ulama, berbicaranya seperti seakan-akan dia ini orang yang alim, padahal isinya menyeru kepada kesesatan. Ini kata beliau, wahdar, hati-hati. Lanjut, ammal akhdhu Waqala aidan amal akhdhu 'anil ulama'i sunnati fal akil asala wa tasal waffaqakallahu li rusydika litanhala min mirathin nubuwati safiyan wa illa falyabki 'ala ad-dini ma kana bakiyan wa ma zakartuhu laka huwa fi halatis sa'ad wa fi halatis sa'ati wal ikhtiyari wa amma in kunta fi dirasatin nizamiyatin la khayara laka fahzar minhu ma'asti'azati min syarrihi wa la takhazal Assalamualaikum wala tatakhazal an talabi fa ahsha an yakuna hadza min tawalli yawm az-zahfi fama 'alayka illa an tatabayyana amrahu wa taqiya syarrahu wa takshifa sirrahu sitrahu. Assalamualaikum wa takshifa sitrahu. Baik, terjemahnya. Adapun belajar dari ulama as-sunnah maka ibarat madu, jilatlah dan jangan bertanya. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mengikuti kebenaran agar engkau merebut warisan nubuwah yang jernih. Jika tidak, biarlah orang yang menangisi agamanya. Apa yang saya sebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Adapun jika engkau belajar di sekolah formal yang tidak bisa memilih-milih, maka berhati-hatilah terhadapnya sambil berdoa memohon perlindungan dari kejahatannya, dengan kewaspadaan terhadap pemikiran sesat yang disusupkannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, panenlah buahnya dan bakarlah kayunya. Jangan lemah dalam menuntut ilmu, karena saya khawatir ini seperti melarikan diri dari medan pertempuran. Kewajibanmu hanyalah mengetahui keadaannya secara jelas, berlindung dari kejahatannya, dan mengungkapkan rahasianya. Baik. Apa yang disampaikan oleh beliau ini kebalikan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau sebelumnya disampaikan mengambil ilmu dari seorang yang punya pemikiran yang menyimpang alias ahlul bid'ah, mau dia khawarij atau syiah rafidah atau dia ya
sufi dan yang lainnya. Adapun amal akhdhu an ulama is sunnah, adapun mengambil ilmu dari orang yang memang di atas sunnah, dari ulama yang di atas sunnah. Fal akil asala wala tasal, maka ibarat engkau menjilat madu yang sangat bersih, yang tidak perlu dipertanyakan lagi keaslian madu itu. Waffaqakallah lirushdika, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk mendapatkan petunjuk darinya. Litanhala min mirathin nubuwati safian, ini sikap kita kepada ulama yang di atas sunnah, yaitu kita berusaha untuk merauhnya, berusaha untuk merengkuhnya, mengambil sebanyak-banyaknya. Karena yang sedang kita ambil ini sejatinya adalah warisannya siapa? Nabi SAW yang murni. Karena yang diajarkan oleh ulama sunnah hanyalah kemurnian dari Nabi SAW, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran bid'ah. Maka ketika engkau mengambil ilmu dari mereka, seakan-akan engkau mengambil warisan dari Nabi SAW. Wa illa falyabki 'ala din man kana baqiyan. Jika engkau tidak seperti tadi, maka menangislah bersama orang-orang yang menangis atas agamanya, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan kemurnian agama ini. Wa ma dzakartuhu laka huwa fi halatis sa'ati wal ikhtiyar. Apa yang aku sampaikan kepadamu, kata penulis, dari apa yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu bisa kita lakukan apabila kondisinya itu lapang dan kita bisa memilih antara belajar dengan ahlus sunnah atau belajar dengan ahlul bid'ah. Maka gampang pilihannya. Kalau sudah jelas fulan ini menyimpang, dia punya pemikiran yang sesat, dia dikenal di atas bid'ah, maka sudah kita tinggalkan. Ada orang yang memang jelas-jelas di atas sunnah, mengajarkan yang hak, mengajarkan kemurnian agama, maka kita ambil. Ini kalau dalam kondisi lapang. Adapun amma in kunta fi dirasatin nidhamiyah la khiyara laka fahdhar minhu. Namun kalau kondisinya itu kita nggak bisa memilih, mau nggak mau kita harus mengambil ilmu dari orang tersebut, dari ahli bid'ah tersebut. Seperti kondisi sebagian orang yang dia sekolah di sekolah-sekolah yang umum, ya, di mana dia nggak bisa nggak milih guru sih? Hah? Enggak, aku gak gelem ambil guru ini. Ya, pilih sing lih. Nggak bisa. Iya, mau nggak mau dia harus berhadapan dengan guru yang tadi pemikirannya bermacam-macam, akidahnya bermacam-macam. Maka yang seperti ini kata beliau, fahdhar minhu, hati-hati. Nah, ini juga pelajaran buat kita, ya, karena memang kondisi di Indonesia terutama sekolah-sekolah, kalaupun ada sekolah yang katanya sunnah, itu nggak menjamin 100% pasti pengajar-pengajarnya apa? Sunnah. Ya, jangankan sekolah-sekolah di Indonesia, Universitas Islam Madinah saja itu bolak-balik kebobolan pengajar-pengajar yang ruwet, yang akidahnya menyimpang. Ya, di antaranya yang pernah mengajar di situ namanya Syekh Abdullah Al-Jarbu'. Pernah dengar? Ini luar biasa permusuhannya kepada Ahlus Sunnah. Ya, Syekh Albani dibid'ahkan sama dia, Syekh bin Bas dibid'ahkan sama dia, luar biasa ininya. Semua dianggap sebagai murji'ah karena dia pemikirannya memang khawarij. Akhirnya dipecat dia. Tapi setelah itu pun juga ada orang-orang yang pemikirannya itu ruwet tadi, akidahnya itu menyimpang, cuman tadi nggak kelihatan. Nah, ada mahasiswa-mahasiswa, murid-murid yang memang jeli. Ketika sang dosen menyampaikan ini, sang guru menyampaikan ini, maka si murid ini sudah mendeteksi aroma-aroma ketidakberesan kepada ustadznya, gurunya ini. Kok bisa dia punya sensor seperti itu? Karena sebelumnya memang sudah dididik dengan apa? Akidah, dididik dengan manhaj. Ini pentingnya anak-anak itu dididik dengan pendidikan akidah. Sehingga kalaupun mereka terpaksa di sekolah belajar dengan ahlul bid'ah, maka mereka itu sudah punya sensor. Minimal nanti mereka tanyakan, entah kepada ustadznya langsung di debat, tentu dengan adab, atau nanti ditanyakan kepada orang tuanya. Anak-anak yang aktif itu gitu, Bi, masa tadi kata guruku Allah itu di mana-mana, Bi. Nah, cara pinter ini, ngerti ya? Dia langsung bisa
mendeteksi ucapan gurunya ini nggak beres. Iya, dia diajarkan bahwasanya Allah itu di mana-mana, Allah itu bukan di atas. Dia mendengar itu kok bertentangan dengan yang selama ini diajarkan oleh orang tua saya. Orang tua saya mengajarkan Allah itu tinggi di atas. Ya ada beberapa kejadian-kejadian itu, beberapa murid-murid itu gitu. Kita kalau membahas tentang asma wa sifat, salah satu dalil Allah di atas itu adalah fitrah. Ya kan, fitrah. Selain dari Al-Quran, Sunnah, ijma', akal, dan ada fitrah. Dimana seorang meskipun dia itu belum mengenal dalil, tapi fitrahnya dia yang sudah Allah setting sejak awal, sama semua manusia, dia pasti akan menunjuk Allah di mana? Di atas. Fitrahnya dia. Hatta dai-dai, ustadz-ustadz yang menolak Allah di atas, kalau nyebut Allah jarinya juga kemana? Di atas. Kita berdoa kepada Allah, tangannya di atas. Padahal setiap hari mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di atas. Nah, pernah suatu ketika atau kebiasaan kita itu kalau menyampaikan materi itu ada anak kecil, tak tes. Nah, Allah itu ada di mana? Orang tuanya diem orang tuanya, tidak ngasih tahu. Biasanya orang tua ngasih tahu dari belakang, tak suruh diem. Maka sang anak mengatakan di atas, nggak diajari dia, nggak ada yang mengajarkan kepada dia. Dengan fitrahnya dia menjawab Allah di atas. Nah, pernah suatu ketika di satu masjid ada anak tak tanya gitu, dia mengatakan Allah ada tanpa tempat. Bingung kan? Ya apa ini? Kok sih ambil sing dikatakan ulama ini? Tapi akhirnya saya tanya, siapa yang ngajari kau gitu? Iya, guru di sekolah. Nah ini itu. Orang tuanya sendiri juga kaget. Ya ketika kejadian kajian itu, orang tuanya bilang ke saya baru tahu Ustaz, kalau ternyata di sekolah itu diajarkan seperti itu. Nah makanya sebagai orang tua itu harus ngecek. Jangan mentang-mentang oh ini sekolahnya sunnah, oh ini sekolah yang islami, oh ini sekolah internasional. Tanyakan, nak, tadi kau di sekolah belajar apa, nak? Terutama kalau ada mata pelajaran agama ya, lihat bukunya. Kau tadi di sekolah diajarin apa, nak, sama guru? Kau tadi diajarin ini. Ya, ada kejadian juga, mungkin sudah lama ya, hampir 2010, 2011, sudah lama. Ada salah satu orang tua itu membawa buku tarikh Islam untuk anak kelas 3 SD atau 4 SD, masih SD. Oh enggak sih, bukan 2010, kita sudah kajian di 2015, 2016. Kita waktu itu memang mengajar di masjid tentang sirah sahabat. Ya, tentang sirah sahabat. Di antaranya membantah sejarah sahabat yang didistorsi oleh Syiah, Rafidhah. Terutama yang berkaitan dengan perang Jamal dan perang Siffin. Kita hanya meluruskan saja, bukan kita menceritakan secara gamblang, tidak. Karena memang nggak boleh kisah ini diceritakan secara umum kepada orang-orang awam. Ini karena ada syubhat, maka kita counter. Sudah itu saja. Kemudian ada orang tua membawa buku pelajaran sekolah anaknya, kelas 3 atau 4 SD. Di situ diceritakan tentang perang Jamal dan perang Siffin. Ada SD diajari ngono itu. Setelah itu di dalam ceritanya itu disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan berambisi untuk merebut kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Diajari ini di sekolah. Iya. Nah, bilang ente bagus orang tua kayak gitu. Bener. Antum cek ini. Ternyata ketika disampaikan kepada pihak sekolahnya, iya memang diajarkan apa adanya menurut sesuai dengan kitab. Nah benar, Muawiyah bin Abi Sufyan berperang dengan Ali bin Abi Thalib bukan dalam rangka rebutan apa? Kekuasaan, bukan. Ya, maka yang seperti ini ada unsur-unsur mencela para sahabat Nabi, diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Belum lagi Aisyah di perang Jamal sama juga dicalahkan, meskipun nggak secara frontal disalahkan, dicaci maki, tapi di situ sudah merendahkan Aisyah radhiyallahu, di mana ini tertanam kepada anak-anak bahwasanya para sahabat Nabi SAW ini nggak beres. Ya, buktinya mereka ini
memerangi Ali. Ali adalah menantu Rasulullah, Ali adalah sepupunya Rasulullah, Ali adalah ahlul baitnya Rasulullah. Diperangi sama Muawiyah, diperangi sama Aisyah, sama Tolha, sama Az-Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka tertanam kebencian kepada siapa? Sahabat Nabi. Ya, maka di sini penting peran orang tua, karena memang mau nggak mau kita hidup di kondisi seperti ini. Nggak mungkin ada satu sekolah yang murni, bebas, diajarkan 100% kebenaran di sana. Enggak. Tetap ada sedikit banyak kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Ya, maka perlu peran orang tua di sini. Maka kondisinya kalau tidak ada pilihan, fahdhar minhu, maka berhati-hatilah. Ma'al isti'adzati min syarrihi, disertai dengan engkau minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya ahlil bid'ah itu, dari keburukannya gurumu yang ahlil bid'ah itu. Wala tatakhadhal anit talab, dan jangan engkau berputus asa dari menuntut ilmu. Ya, jangan engkau mundur. Wah, apa saiki sekolah iku campur kabeh, ana sing sunah, ana sing bid'ah, anakku gak tak sekolahno. Lho longor lah anakmu kok. Paham ya? Nggak bisa, ini sudah kondisi darurat. Saya nggak mau belajar. Kenapa? Karena sekarang ini nggak jelas mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, makanya belajar aja jelas. Ya, maka jangan mundur. Fa'akhsha an yakuna hadza minat tawalli yaumaz zahf. Karena aku khawatir ketika engkau mundur dengan tadi nggak jadi belajar karena ngelihat gurunya ahlil bid'ah tadi. Ini nggak ada pilihan loh ya, awas ya. Ini ketika tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan wajib dia memilih ahlus sunnah. Ini dia nggak bisa memilih. Maka jangan mundur, karena kalau mundur itu ibarat seperti engkau mundur dari peperangan. Ya, mundur, lari dari peperangan. Fama alaika illa an tatabayyana amrahu. Sudah, tugasmu adalah untuk menjelaskan perkaranya. Kalau memang gurumu ini menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan kebenaran, maka jelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh gurumu itu tadi salah. Kayak anak misalnya, ketika anak mengatakan Pak Bi tadi kata guru itu gini, salah itu nak, yang betul begini. Loh, terus nanti kalau ujian ya apa, disuruh jawab seperti ini. Jangan jawab seperti itu, jawab seperti yang benar. Loh, nanti nilainya berkurang, nggak apa-apa. Tanya, bilang kepada anak, itu harga yang kau bayar untuk berpegang dengan kebenaran. Ya, nanti nilai ujian saya jelek, ya nggak apa-apa. Itu pengorbanan yang kau bayar demi untuk memegang kebenaran ini. Jangan gara-gara supaya nilainya bagus, kemudian dia berkata yang batil. Belani nuruti guru nih. Misalnya ada pertanyaan, ya, di mana Allah? Ya, tapi nggak mungkin ini sih, karena mereka itu sendiri melarang bertanya di mana Allah. Ya, atau ditanya, siapakah orang yang berambisi untuk merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin? A. Muawiyah, B. Siapa misalnya? Umar bin Khattab, atau C. Utsman bin Affan. Ya, ada 3 pilihan itu. Suruh milih yang mana? Ojo dijawab sudah. Karena dari pertanyaannya saja sudah apa? Sudah salah. Ya, dari pertanyaannya saja sudah salah. Sini ada satu pilihan lagi, Ustaz. Yang tidak ada yang dipilih semua. Semua salah. Dikasih jawaban. Semua salah. Pertanyaannya salah. Gitu. Pertanyaannya saja sudah salah. Kayak antum misalnya ditanya, Pak, antum sudah hamil berapa bulan? Antum jawab apa? Pertanyaannya saja sudah salah. Antum jawab sekian bulan saja sudah salah. Atau yang berapa hari yang lalu viral itu, apakah orang tuamu tahu kalau engkau berzina? Antum jawab iya atau tidak? Apakah orang tuamu tahu kalau engkau berzina? Ya atau tidak? Mikir saya kan? Antum jawab iya.
Ya salah. Antum jawab tidak. Tidak, orang tuaku nggak tahu kalau saya berzina. Berarti kau berzina. Kan gitu. Pertanyaannya sudah salah. Maka tugasmu hanya menjelaskan. Wa tattaqi syarrahu, dan kau juga berhati-hati, ya berjaga-jaga dari keburukannya. Wa takshifa sitrahu, dan kau berusaha untuk menyingkap kedoknya dia. Bahasanya dia ini bukan di atas sunnah, tapi dia ini di atas pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di sini ada penjelasan lebih lanjut dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, "Ma dzakarahul musannif ihtirazun jayyid." Ya, apa yang disebutkan oleh penulis tadi itu adalah bentuk penjagaan kehati-hatian yang sangat baik. Faqad yalja'ul insanu ilal akhdhi 'anil mubtadi'. Karena terkadang seseorang itu mau nggak mau, memang dia harus mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Mau nggak mau sudah, nggak bisa dia menghindar dari itu. Wadzalika fid dirasatin nidhamiyah. Ini terutama di sekolah-sekolah yang umum. Wa qad yundabu man huwa ma'rufun annahu min ahlil bid'ah ila tadris fi ulumil arabiyyati mathalan. Terkadang orang yang dikenal sebagai ahli bid'ah itu ditugaskan untuk mengajar ilmu bahasa Arab. Au fi ulumin ukhra, atau ilmu-ilmu yang lain. Fama ta'malu idza kunta la budda an tadrusa ala hadha syekh. Apa yang kau lakukan kalau engkau dihadapkan dengan kondisi ini? Mau nggak mau kau harus belajar dengan guru tersebut yang ahli bid'ah itu. Naqul, maka kita katakan khud min khairihi wa da' syarrahu. Ambil baiknya, buang buruknya. Ustadz, itu ada ambil baiknya, buang buruknya. Iya, setelah apa yang sudah kita sampaikan pada penjelasan-penjelasan yang lalu, di mana seorang itu sudah memiliki filter, sudah memiliki sensor yang sering kita sampaikan, sehingga dia bisa memilih ini ucapan yang baik, maka tidak dia bantah. Adapun ucapan-ucapan yang buruk yang bertentangan, nah ini yang dia waspadai. Kalau orang jahil nggak punya filter apapun, maka ini berbahaya. Kalau dia langsung belajar kepada ahli bidah. Nah, filter itu yang kita maksud adalah al-aqidah. Ya, usul akidah, prinsip-prinsip dalam akidah yang nggak bisa ditolerir. Itu yang menjadikan filter seseorang, atau yang menjadikan seseorang itu punya sensor. In takallama amamat tullab bima yukhaliful aqidah fa'alaika bimunaqashatihi in kunta takdir. Apabila sang guru berbicara di kelas di hadapan para murid-murid, dia membicarakan sesuatu yang jelas bertentangan dengan akidah, seperti mengatakan Allah tidak di atas, atau misalnya ada di sebagian kampus-kampus yang katanya sunnah, sekolah-sekolah yang katanya sunnah, gurunya terang-terangan mencela, mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan santri-santrinya. Ya, kita ditanya, Ustadz, bagaimana ini? Ada Ustadz kita di depan murid-muridnya, dia mencela pemimpin, mencela presiden. Bagaimana sikap kita? Bantah. Iya, bukankah seorang mahasiswa itu dituntut untuk apa? Kritis. Ya, untuk nanti kalau bantah kita ini dianggap durhaka, dianggap, ya bantah dengan adab. Bantah itu bukan berarti dipisui. Orang kan enggak gitu. Bantah, luruskan dia, keliru. Bahasanya yang saya tahu, seorang ahlus sunnah tidak mencela, mencaci maki pemimpin di hadapan umum. Kalau mau menasihati pemimpin harus di depannya. Sampaikan hadis yang sudah kau hafal. Kapan? Ya ketika itu di hadapan murid. Jangan ngenteni gurunya apa? Pulang. Nanti Ustadz, kalau misalnya guru sudah selesai pelajaran baru tak pepet deh. Lojo. Konco-koncomu ki sakno wis kena syubhat kabeh. Artinya teman-temanmu ini sudah kena syubhat semua. Maka meskipun kau membantah dia dan kau kalah hujah dengan dia, nggak masalah. Yang penting teman-temanmu itu tahu kalau ternyata apa yang disampaikan oleh sang guru tadi ternyata didebat. Berarti mereka harus memperdalam lagi. Kalau semuanya diam, summum bukmun umyun, maka seakan-akan membenarkan ucapan siapa? Sang guru tadi.
Dengan adanya orang yang mengcounter, ini menunjukkan bahwasanya itu tidak hak, itu tidak benar. Kalaupun itu benar, maka ini debatable. Sehingga santri-santri yang lain, murid-murid yang lain, dia lebih memperdalam lagi. Oh, ternyata dalam masalah ini tuh ada yang mengcounternya. Ya, baru tahu ternyata. Karena sebagian orang mungkin baru mendengar akan hal itu. Ya. Fa'in kunta takdir, kalau memang kau mampu di sini adalah kau memiliki kapasitas keilmuan, ya kan, kau punya ilmu dan juga kau diberi kesempatan di kelas itu untuk mengcounternya. Wa illa farfa'hu liman yakdiru ala munaqashatihi. Tapi kalau kau memang nggak mampu untuk membantahnya di situ, maka angkat masalah ini kepada yang memang mampu untuk mendebatnya. Dulu di kampus kita itu ada seorang dosen umum yang ya sudah mau nggak mau karena kurikulum ya, dia mengajar mata kuliah umum. Di kelas itu selalu yang disindir itu jenggot cingkrang. Ya, selalu dia istihza. Ya, dia istihza. Ada unsur istihza di situ. Maka akhirnya sebab istihza memperolok syariat. Ya, memperolok jenggot, memperolok cingkrang gitu. Nah, kalau dia sendiri penampilannya nggak jenggotan, terus isbal, menutupi mata kaki, ya teman-teman nggak masalah sebenarnya, karena memang dimaklumi dia dari mana? Dari umum. Tapi yang jadi masalah ketika di kelas dia mencela, memperolok sunnah Nabi SAW. Maka akhirnya kita angkat masalah ini kepada yang punya jabatan. Ya, kita laporkan. Setelah dievaluasi beberapa hari kemudian dipecat dia. Ya, dipecat orang tersebut. Nah, itu memang harus ada dari murid-murid itu yang berani demikian. Jangan jadi murid cuman ganggi saja. Kalau keliru diluruskan. Wahdar an tadkhula ma'ahu fi niqashin la tastati'u takhallusa minhu. Hati-hati engkau masuk ke dalam perdebatan dengan gurunya tadi, dengan gurumu tadi. Engkau terlalu masuk, terlalu jeru berdebat dengannya, sehingga engkau nggak bisa keluar darinya. Ya, terlalu dalam, terjebak dalam debat-debat tadi. Jangan sampai masuk terlalu dalam. Sudah sampaikan saja. Dia membantah, dia ngomel, dia urusanmu sudah. Yang penting yang hak sudah aku sampaikan. Li'anna dararahu laisa maksuran 'alaika fahasab. Bal dararuhu yata'adda ilal qawli alladhi tudafi'u anhu. Li'annaka idha fashilta amama hadzal ustad mathalan kana kasran lil haqqi wa nasran lil batil. Fa idza kana indakal qudratu ala mujadalatihi wa bayani batilihi faf'al. Karena kalau kau sengaja mendebat dia, maka ketika engkau kalah hujjah, terlalu dalam mendebat dia, akhirnya kan jadi perdebatan. Kalau tadi kan engkau cuma menyampaikan saja. Ustadz Afwan, setahu ana ya, wallahu a'lam, ini yang saya ketahui selama ini saya belajar manhaj salaf, kita itu dilarang mencaci maki pemimpin. Karena kalau kita mengkritik pemimpin di depan umum, dampaknya nanti begini-begini. Dalilnya Nabi bersabda ini. Ya, Afwan, ini yang saya ketahui. Tadi saya lihat Anda mencela, mencaci maki pemimpin. Kalau Anda memang punya nasihat untuk pemimpin, silahkan sampaikan kepada pemimpinnya langsung. Ini yang diajarkan Nabi. Ngamuk dia, enggak. Ya, ini berdasarkan ulama, ini berdasarkan ini. Dibolehkan kita mengkritik pemimpin di depan umum. Nah sudah, ini bukan debat. Ini cuma sekedar menyampaikan. Tapi kalau antum bantah lagi, enggak, iki sing kono bantah pisan, enggak, hanya jadi perdebatan. Ketika sudah masuk dalam perdebatan dan engkau kalah, maka dampaknya itu bukan hanya kepada engkau, dampaknya kepada yang kau bawa, yaitu manhaj ini. Makanya kenapa antum lihat tidak ada ustadz-ustadz salafi itu rajin berdebat dengan ahlul bid'ah atau yang dengan orang-orang kafir. Karena mereka bukan mengkhawatirkan nama mereka saja, nggak urusan. Nah, kalau nama mereka jatuh nggak urusan, malu nggak urusan. Tapi yang mereka khawatirkan adalah semakin terangkatnya kebatilan dan semakin tenggelamnya kebenaran. Contoh,
debat Islam Kristen, ya kan? Yang biasanya antum lihat di yang terjadi, ada dua meja. Mejanya kubu Islam ditulis Islam, mejanya kubu Kristen ditulis Kristen. Artinya ini mewakili Kristen, ini mewakili Islam. Jadi dia itu mewakili Islam. Antep loh mewakili Islam ini. Paham? Ditonton oleh orang Islam dan orang Kristen juga kan biasanya kan. Mereka sama-sama menontonnya. Ya, kenapa kita tahu ya? Kita di dunia itu dulu. Terjadi perdebatan. Ternyata ya kita sebagai seorang muslim pasti tahu bahwasanya kebenaran ada di pihak siapa? Islam. Belum debat saja kita sudah tahu, yakin bahwasanya yang hak cuman apa? Islam. Kita sudah tahu itu. Cuman karena yang mewakili Islam ini tadi itu memang kurang bagus ngomongnya. Dia berilmu, cuman ngomongnya itu kurang jelas, ngomongnya itu kurang apa ya? Kurang menarik, retorikanya kurang bagus. Ya, terus ngomongnya juga lambat sehingga belum selesai jelaskan, waktunya sudah habis kan, biasanya kan moderator gitu kan. Waktunya habis. Sedangkan yang pihak Kristen bagus ngomongnya, berapi-api, lantang. Nah, orang melihat sing menang sapa? Kristen. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bukan cuman orang yang debat tadi itu yang malu. Kalah. Gak apa-apa. Gak masalah kalau dia yang malu gara-gara kalah debat, gak masalah. Tapi dampak yang lebih besar dari itu apa? Semakin terangkatnya apa? Nasoro. Dan semakin tenggelamnya Islam. Apalagi itu ditonton, yang nonton juga orang Islam. Akhirnya yang sudah Islam jadi apa? Jadi ragu syubhat. Iya, tepak gak agamaku ya. Ini fulan sing jarene ustaz kalah, nggak bisa mematahkan hujahnya pendeta ini. Yang Nasoro semakin apa? Semakin kuat, semakin yakin. Nah, sama juga yang Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah didebatkan. Ini mewakili Ahlus Sunnah. Sejak kapan Ahlus Sunnah ada perwakilannya? Sejak kapan Salafi ada perwakilannya? Dia tidak mewakili Salafi sama sekali. Mau menang mau kalah tidak mewakili sama sekali. Maka ini kalau kita dikatakan Salafi itu wedi debat, iya. Ya, Salafi takut debat. Bukan karena takut nama baik kita jadi jatuh, enggak. Enggak masalah nama baik kita jatuh. Enggak urusan. Memang sudah jatuh kok. Tapi yang kita khawatirkan apa ya? Dampaknya, takutnya. Ketakutan kita adalah efeknya itu. Ya, maka sama di sini beliau memperingatkan, kalau kau berdebat, maka dampaknya bukan hanya kepada engkau, tapi juga kepada orang lain, dan juga dampaknya kepada manhaj yang kau bela ini. Kau kan tadi berdebat dengan ustadzmu membela manhaj salaf. Ketika kau kalah debat, maka yang jelek bukan hanya engkau, tapi yang jelek juga akidahmu, manhajmu itu tadi. Namun kalau engkau mampu mendebatnya dengan cara yang baik, dengan penjelasan yang baik, maka lakukan. Kalau mampu. Tapi ya kita ini ngocol lah. Ya kan, kita ini ngaca lah. Wa rubbama takunu fihi maslahatun lil jami'. Maslahatun laka anta bi an yahdiyallahu ala yadik, wa maslahatun lahu huwa an yahdiyahullahu min bid'atihi. Bisa jadi engkau berdebat dengan dia, ada kemaslahatan. Maslahat untuk semua orang, dimana ketika kau berhasil menaklukkan argumentasinya, maka orang-orang akan mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab perdebatanmu tadi. Dan juga itu menjadi sebab orang tersebut dapat hidayah. Seperti kisah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdebat dengan tokoh Jahmiyah Ahmad bin Abi Duat. Ulama ini, ya kan? Kalau kita kan ngelama. Ini ulama berdebat dengan tokohnya Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ditanya sama Imam Ahmad, syai'un alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yad'un nas ilaihi. Al-Quran makhluk ini apakah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah didakwahkan oleh Nabi? Apakah Nabi berdakwah mengajak orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk? Kata dia, lah.
Enggak, Nabi enggak pernah berdakwah itu. Apakah Abu Bakar pernah mendakwakannya? Enggak. Apakah Umar pernah mendakwakannya? Utsman pernah mendakwakannya? Ali pernah mendakwakannya? Tidak sama sekali. Sesuatu yang mereka tidak pernah mendakwahkan manusia kepadanya, ngapain ente sibuk? Kenapa engkau sibuk mengajak orang untuk meyakini Al-Quran makhluk? Nabi saja nggak pernah menyibukkan diri dengan itu. Maka karena Imam Ahmad hujahnya sangat kuat, maka itu menjadi sebab hidayah bagi sang raja, sang khalifah, sang khalifah, yaitu khalifah bukan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun sudah meninggal, Al-Wathiq, ya, Al-Wathiq, di zaman Al-Wathiq hanya dapat hidayah, dan orang-orang pun juga mendapatkan hidayah lewat perdebatannya Imam Ahmad itu. Ini yang dimaksud beliau ada maslahatnya. Wa hal yuqalu mithlu dhalik, wa hal yuqalu mithlu dhalika fi man ubtulu bidirasati ma'al ikhtilati ala wajhin nidhami. Apakah hal ini itu juga berlaku bagi orang yang belajar di sekolah-sekolah formal, kemudian masalahnya itu ikhtilat antara laki dengan perempuan. Kalau tadi kan belajar kepada ahli bid'ah di sekolah formal, jadi kaedahnya hati-hati, kau tetap berpegang dengan akidahmu. Kalau ada kekeliruan atau kesesatan yang disampaikan oleh ustadzmu, gurumu itu, dosenmu itu, maka luruskan. Tapi jangan sampai terlalu masuk ke dalam perdebatan dengan dia. Nah, apakah ini juga berlaku bagi sekolah yang kasusnya itu bukan guru yang sesat, tapi kasusnya itu adalah ikhtilat, bercampur antara laki dengan perempuan? Wal jawab yuqal bitafsil, ada rinciannya. Inda atid daruratu lidzalika bihaitsu la yujadu jami'atun aw madarisu khaliyatun minal ikhtilat fatakunu daruratan. Wa fi hadhihi al-hal yajibu 'ala at-talib an yabta'ida 'anil julusi ila imra'atin wa tahadduthi ma'aha aw tikrarin nadhari ilaiha yabta'idu 'anil fitnati biqadri ma yastati'. Kalau memang kondisi darurat mengharuskan demikian, di mana nggak ada universitas atau sekolah yang bebas dari ikhtilat, semua sekolah pasti ikhtilat, katakanlah demikian. Kecuali kalau ada sekolah yang nggak ikhtilat ya, apalagi di negeri kita ada nggak? Banyak ya, mungkin ada mungkin di luar negeri, di sekolah-sekolah di negeri-negeri kafir ya, campur apa enggak? Campur ya. Fatakunu daruratan. Maka kalau kondisinya memang tidak ada sekolah yang pisah, mau nggak mau harus campur, maka itu masuknya darurat. Maka dalam kondisi ini dibolehkan seorang, baik laki-laki atau perempuan, sekolah di situ, tapi harus menjauh dari lawan jenis. Jangan terus, oh gak apa-apa ambil Syekh Utsaimin, lunggone sebelah ambil cewek. Ya, enggak. Tetap menjauh, duduk dari perempuan atau ngobrol-ngobrol dengan perempuan tanpa ada hajat ya. Hukum asalnya mengobrol dengan perempuan apa? Boleh, boleh selama ada hajat, keperluan ya. Kalau ada keperluan ngobrol, tapi kalau nggak ada keperluan ya basa-basi atau bercanda nggak boleh. Nggak ada namanya teman perempuan, nggak ada sama. Jadi kalau bilang oh ini temanku perempuan, temen nantinya kayak nongkrong perempuan, ada nggak boleh. Karena sedikit banyak pasti akan condong kepada zina. Ya mesti itu. Pasti ada ketertarikan antara satu dengan yang lain karena seringnya berinteraksi. Tresno jalaran soko kulino. Ya. Nah, terus gimana? Masa kita nggak boleh berinteraksi dengan perempuan? Loh, kalau berinteraksi dengan perempuan nggak masalah. Sepanjang memang ada hajatnya. Jual beli misalnya. Ya kan, tawar menawar, ya sudah selesai, nggak terus berlanjut sampai rumah, kamu lagi ngapain, sudah makan belum, nggak boleh ya. Maka nggak boleh ngobrol-ngobrol dengan dia atau tikrarin nadhar ilaiha, terus-terusan memandang perempuan itu ya, dideloi terus itu.
Ya, untuk menjauh dari fitnah. Maka di sini hati-hati bagi sebagian orang tua yang anak perempuannya kuliah dan kuliahnya di luar kota, dan di luar kota nggak ada keluarganya. Ini hati-hati. Jangan percaya dengan mereka. Ndak kok anakku iku kalem, ya anakku iku gak kakean pola gitu. Nang kono kakean pola. Banyak itu jamaah, hati-hati. Makanya nggak boleh seorang wanita safar tanpa mahram, kemudian dia bermukim di satu tempat tanpa ada mahram di situ. Kalau memang harus kuliah di luar negeri atau luar kota, maka cari yang memang ada keluarga di situ. Tinggal bersama keluarganya di situ. Entah sama pamannya dia atau sama saudaranya dia yang masih mahram ya. Kalau sepupu ya podo ae. Iya. Ayo dirapikno. Tapi hati-hati, jangan percaya dengan mereka karena kerusakan-kerusakan terjadi ketika seseorang jauh dari lingkungan sosial sehari-harinya dia. Itu lebih banyak potensi dia jatuh ke dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Ya, di situ. Orang tua terkadang cuman memikirkan bagaimana anaknya itu nilainya bagus. Lulus kuliah, kalau Pak oleh sarjana wisuda wis seneng. Ya padahal lumbu wis zina berapa kali itu sudah anaknya. Naudzubillah. Orang tuanya nggak tahu, yang penting mulai-mulai IP-nya 4 bagus. Seneng wong tua wisan. Padahal anak wis dedel duel. Naudzubillah. Ya, maka hati-hati. Apalagi wanita. Ya, wanita kebutuhannya untuk sekolah tinggi-tinggi tidak sebagaimana laki-laki. Ya kan? Tidak sebagaimana laki-laki. Karena wanita ya, kebanyakannya juga sudah kuliah tinggi-tinggi, nanti ketika menikah juga nggak dipakai. Ya, karena dia sudah berumah tangga dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Anda cukupkan sampai di sini. Atau ini ada tambahan terakhir. Fa'amma idza kana bistita'atihi an yadrusa fi madarisa ukhra khaliyatin minal ikhtilat aw fiha nisful ikhtilat bi an takuna nisa fi janibin war rijalu fi janibin akhar wa in kanat darsu wahidan falyattaqillah mastata'. Nah, kalau ada pilihan yang ketiga, yaitu ada sekolah-sekolah yang semi ikhtilat. Apa itu semi ikhtilat? Dan banyaknya di Indonesia gitu mulai diterapkan, yaitu dipisah kiri kanan. Ya, jadi misalnya kalau dulu anak sekolah itu negeri ada 4 baris. Bangkunya itu ada 4 baris. 2 baris kanan itu perempuan semua, 2 baris kiri itu laki-laki semua, meskipun satu kelas. Ya, itu memang dibuat kesepakatan demikian. Ya, meskipun ada aja anak-anak yang mokong ya, campur laki perempuan ya ada saja. Tapi kalau ada sekolah yang demikian, maka ini paling minimalnya untuk dipilih daripada yang campur sudah nggak ada sekat antara laki dengan perempuan. Sisanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita hidup di negeri dan di zaman yang seperti sekarang ini banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kategori di kota kita, negara kita bukan darurat ya? Jadi dikatakan darurat. Iya, kalau sekolah-sekolah di negeri kita itu banyak yang sesuai dengan syariat dari sisi ikhtilatnya. Ya, maka wajib untuk seseorang sekolah di situ. Adapun kalau di daerah-daerah misalnya, kalau kita di kota ini Surabaya alhamdulillah telecehan istilahnya lah, banyak sekolah-sekolah itu yang syar'i. Tapi kalau di desa-desa, ya, anak pernah di daerah Tengger situ, arah ke Bromo itu, tidak ada sekolah kecuali sekolah yang didirikan oleh orang-orang Nasrani. Hanya itu satu-satunya sekolah di situ. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Itu mungkin sudah 15 tahunan yang lalu itu. Nggak ada sekolah kecuali sekolahnya orang Nasrani di situ. Maka yang sekolah di situ semuanya, apalagi mereka juga ngasih beasiswa. Ya, dikasih beasiswa. Yang Islam sekolah di situ,
Ya, ada yang agama-agama lain juga sekolah di situ. Karena nggak ada lagi sekolah. Kalau mau yang jauh harus turun berjam-jam. Ya, baru ada sekolah. Ya, kalau di daerah situ nggak ada. Maka yang seperti ini, ya, masuk ke dalam kategori tadi. Tetap anak itu harus ditanamkan akidah yang benar. Apalagi di negara kita itu kalau nggak salah diatur ya. Kalau siswanya itu Islam, maka dia boleh untuk tidak ikut pelajaran agama, ya kan? Ya, dia boleh untuk tidak ikut pelajaran agama. Tapi tetap bahaya juga, karena apa? Lingkungannya gitu, yang tiap hari dilihat sama dia salib, Yesus salib, Yesus salib, Yesus. Ya, lama-kelamaan timbul ketertarikan, timbul kecintaan, interaksinya juga sama orang-orang Nasoro. Ya. Kalau nggak punya tauhid, nggak punya akidah, ya wes diluk titik, wes langsung nyemplung ke kolam. Apa nyemplung ke kolam? Hah? Dibaptis. Langsung nyemplung di kolam, dibaptis dengan nama Bapa. Itu langsung. Dan memang masif di situ. Ya, pertumbuhannya orang-orang yang masuk Nasrani itu masif di situ, ketat. Yaitu kekalahan kita sama mereka itu. Anak ditawari di situ, suruh tinggal di situ, dikasih rumah, dikasih digaji untuk dakwah di sana. Nggak mau. Hah? Sebenarnya iya, cuman jangan anak, nggak kuat sama dinginnya. Tapi kalau mereka, para misionaris itu, ya, mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, tinggal di tempat seperti itu dengan kondisi seadanya untuk mengajarkan agama mereka. Nah, itu kita kalahnya dengan mereka. Padahal yang diajarkan sama mereka batil. Ya kan, misionaris itu kan bule-bule biasanya dari negara-negara mereka. Mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan segala kemewahan hidup, rela tinggal di desa-desa mereka. Untuk apa? Berdakwah. Adapun ustadz-ustadz yang demikian ada, cuman masih kalah jumlahnya dengan mereka. Nah, itu PR buat kita. Wallahu a'lam. Cuman ya jangan ustadz tok lah. Ya, yang lain juga tugas juga gitu loh. Masuk kerja juga, kerja di kantor, ruangan itu. Kalau kerja ini hukumnya sama seperti pasar, ya, dimana seseorang tidak bisa menghindar. Tapi di situ seorang tetap bertakwa kepada Allah untuk dia tahu batasan-batasan syar'inya. Sama seperti kalau kita ke pasar, ke mall misalnya, bisa nggak mall dijadikan pisah laki sama perempuan? Hah? Nggak bisa. Nah, maka kerja pun juga demikian. Yang dituntut bertakwa kepada Allah. Meskipun di mall campur baur, tapi ya mata dijaga. Ya, kemudian omongan tidak kepada lawan jenis tidak terlalu dibuat-buat. Yang perempuan pun juga demikian, ketika berbicara dengan lawan jenis tidak diimut-imutkan gitu kan. Wallahu a'lam. Ada seorang teman besar di keluarga Ustaz. Ya. Jadi tiap hari terdoktrin keluarganya semacam itu. Jadi kebenaran itu hampir tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Itu artinya bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya dirinya itu siapa? Anaknya itu akhirnya ya apa Pak? Soalnya dia kan mulai kecil sampai besar dewasa itu doktrin sama keluarga kan bid'ah itu terus Pak Ustaz. Jadi kebenaran kan tidak bisa masuk. Doktrin dari keluarganya kan sudah masuk mulai kecil. Tapi setidaknya kan kalaupun dia nanti keluar, apa dia tinggal di rumah situ terus? Kan enggak, dia di luar. Di luar nanti dia akan melihat, berinteraksi, hidayah bisa masuk lewat temannya. Dia berteman dengan orang ini, berteman dengan orang ini. Kalau dia memang mencari kebenaran, pasti dia akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi memang ada tipikal orang itu yang sudah nggak mau kebenaran. Saya sudah puas dengan
apa yang saya dapatkan dari keluarga saya. Iya, semacam itu Pak. Ya sudah, sampai kebenarannya dari keluarganya ya semacam itu Pak. Iya, berarti dia tipikal orang yang nggak mencari kebenaran. Kalau orang yang namanya tolib menuntut, golei kebenaran. Kalau dia mencari kebenaran, dimudahkan sama Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada dia. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami itu. Tapi kalau dia tidak ada niatan untuk mencari kebenaran, yang dicari sama dia apa yang memang sesuai, enggak, saya ini sudah pas, ya ajaran keluarga saya ini memang sudah pas sama saya. Nah, saya nggak mau cari yang lain, nggak urusan ini sesuai dengan qala Allah qala Rasul, nggak urusan dia. Yang penting dia sudah puas dengan itu. Maka ini sampai kapanpun dia nggak akan mendapatkan kebenaran. Kayak kasus beberapa tahun yang lalu itu ada seorang public figure yang masuk Islam, tapi yang jadi guru pembimbingnya ini ahlul bid'ah. Gondrong itu loh, nah, kan? Gondrong kacamataan. Nah, orang-orang jadi pesimis. Wah, kalau ini gurunya kayak gini modelnya, ya Islamnya dia Islam yang ngawur kayak gitu, ya. Maka ahlu sunnah dia yakin, enggak, kalau si mu'alaf ini memang betul dia itu mencari kebenaran, pasti dia akan dipertemukan oleh Allah dengan ahlu sunnah, pasti itu. Tapi kalau dia memang tipikalnya itu orang yang dia sesuaikan dengan hawa nafsunya, nggak akan dia ketemu dengan ahlu sunnah. Enggak, aku cocok ambil sufi. Ya apa? Soalnya profesiku ini musisi. Ngono loh. Soalnya profesi saya ini memang musisi, memang pemain musik gitu loh. Enggak, saya sudah cocok dengan Islam ini sudah. Oh ya wes sampai mati sampai ngono. Nah, wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.